Cinta dan rindu itu ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Tak ada cinta tanpa rindu, dan tak ada rindu bila tak ada cinta. Seorang pecinta pasti selalu rindu bertemu dengan kekasihnya. Sebaliknya, tak mungkin ada rasa rindu bila orang itu tidak mencintai orang yang ia rindukan. Dan, rindu itu hanya akan terobati dengan penyaksian. Para ulama bersepakat bahwa cinta yang dapat dirasakan adalah cinta yang dapat meruntuhkan kesombongan, merupakan sumber kekuatan, pemusat perhatian, melembutkan, menghilangkan pamrih, mengubah si bakhil menjadi dermawan, dan mengubah si pemarah menjadi pemaaf. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa cinta adalah mendamaikan, memberikan kebaikan, dan melatih pribadinya untuk terus menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Cinta tentu saja banyak objeknya, dan objeknya tergantung bagaimana si subjek menyandingkannya. Penonton yang budiman, kali ini kita akan mereview buku bagus yang berjudul Kitab Cinta dan Rindu by Imam Al-Ghazali. Setiap manusia perlu memahami hakikat cinta yang sejati. Cinta kepada Allah adalah wujud dari keimanan seorang hamba, sedangkan rindu adalah imbas dari rasa cinta, yang muncul berbarengan dengan ketenteraman dan keridhaan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan fitrah untuk mencintai dan dicintai. Dan fitrah manusia juga, bahwa ia akan suka dan mencintai segala sesuatu yang indah. Keindahan pada pandangan mata manusia, selalu diikuti kenikmatan bagi manusia yang memandangnya. Misalnya saat melihat mentari terbenam, bunga-bunga yang bermekaran, air terjun yang menyegarkan, atau langit malam yang bertaburan bintang. Dalam memandang keindahan, manusia seharusnya tidak hanya berpatokan pada keindahan yang terlihat mata saja. Manusia dapat mencintai sesuatu yang secara lahir biasa saja, namun memiliki keindahan lain yang hanya bisa dirasakan oleh batinnya. Inilah keindahan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, namun terpantul jelas ke dalam hati dan jiwanya. Boleh jadi kita mencintai sesuatu yang tidak terlihat indah dan rupawan, namun kebaikan-kebaikannya dapat kita rasakan. Bisa saja kita menyukai seseorang yang tidak cantik ataupun tampan, namun pesona akhlaknya terasa indah dalam mata batin kita. Maka keindahan itu sendiri terletak pada kebaikan, dan kebaikan sejati adalah sikap memberi tanpa mengharapkan pamrih. Siapa yang bisa memberi dengan begitu banyak tanpa mengharap balasan apa-apa? Siapa yang mampu mengasihi dengan begitu tulusnya tanpa memperhitungkan berapa banyak balasan yang ia terima? Hanya Allah saja. Hanya cinta kepada Allah saja cinta yang pasti berbalas. Cinta yang tak pernah bertepuk sebelah tangan. Menyandarkan semua cinta kita hanya pada Allah semata, adalah sebaik-baik cara mencinta. Seorang sahabat bernama Abu Razin Al-Ukaili pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah keimanan itu?" Rasul menjawab, "Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih engkau cintai daripada yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Kecintaan kita terhadap dunia akan memengaruhi kuat lemahnya cinta kita kepada Sang Pencipta. Setiap orang beriman memiliki rasa cinta kepada penciptanya. Namun kadar cinta setiap manusia berbeda-beda. Perbedaan kadar cinta ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, intensitas hubungan dengan duniawi, intensitas hubungan dengan Allah. Semakin kuat frekuensi hubungan manusia dengan dunia, apalagi sampai menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka ini akan membuat rasa cintanya pada Allah semakin memudar. Manusia harus mengambil jarak dengan dunia dan mengeluarkan cinta kepada selain Allah dari dalam hatinya. Salah satu yang melemahkan rasa cinta manusia pada Allah adalah menguatnya rasa cinta mereka pada dunia dan segala isinya, termasuk diantaranya harta, tahta, dan keluarga tanpa dilandasi cinta kepadanya. Salah satu cara untuk berjarak dengan urusan dunia adalah dengan menjalani hidup dengan sikap zuhud. Apa itu zuhud? Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah telah memberikan batasan terhadap zuhud di dalam Al-Quran, yaitu, agar kamu tidak bersedih hati terhadap kehilangan dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Zuhud bukan sikap ekstrim, di mana manusia menjauhi hidup dan kemapanan dunia. Zuhud adalah saat kita meletakkan dunia dan segala isinya di tangan kita, bukan di hati kita. Ada manusia yang mencintai Allah karena kebaikan dan kemurahan yang ia rasakan, namun akan lemah cintanya saat Allah mengujinya dengan kekurangan, atau mungkin sebaliknya, seseorang bisa berlari mendekati Allah tatkala ia ditimpa ujian, namun begitu musibah yang ia hadapi selesai, perlahan ia mundur meninggalkan Allah dan kembali sibuk mengejar dunia. Cinta sejati tentu bukan seperti ini.
dalam suka dan duka selayaknya cinta kepadanya tetap ada, karena dialah yang maha tahu segala yang terbaik untuk kita. Saat seseorang telah mencintai Allah, sesungguhnya ia harus membuktikannya sebagai tanda cintanya kepada Allah. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah ketaatan terhadap perintahnya. Cinta itu ada tandanya, tidak cukup hanya dengan kata-kata. Seseorang yang mencintai dengan sungguh-sungguh tentu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia memang mencintai kekasihnya. Berikut ini tanda-tanda cinta yang dimiliki seseorang dengan yang dicintainya. Pertama, rindu ingin bertemu dengan yang ia cintai. Bagi seorang pecinta sejati, tak ada keinginan yang lebih utama daripada keinginan untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Kedua, lebih mengutamakan yang disukai kekasihnya dibandingkan kesukaannya sendiri. Setiap manusia memiliki kesukaan dan kecenderungan masing-masing, namun saat ia telah terhubung cinta dengan kekasihnya, hobi dan kesukaannya perlahan ia abaikan, karena ia fokus dengan segala sesuatu yang disukai oleh sang kekasih hati. Ketiga, selalu mengingat dan menyebut nama sang kekasih. Seseorang yang mencintai tak akan bosan mengingat, memikirkan dan menyebut nama sang kekasih dalam hati. Demikian pula seorang mukmin yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, juga tidak akan berhenti berzikir menyebut asma Allah. Keempat, merasa senang dan tenteram saat menghabiskan waktu berduaan dengan kekasih hatinya. Mukmin yang mencintai Allah akan senang berlama-lama bermunajat kepada Allah. Dalam momen semacam itu ia meluangkan waktu secara khusus untuk mendekat kepada Allah secara pribadi. Cinta sejati akan melahirkan kerinduan di dalam hati. Kadangkala cinta bisa memberikan dampak tertentu bagi yang merasakannya, keakraban, ketakutan, segan dan bergetar hati, serta kerinduan seringkali datang menghampiri para pecinta. Mereka tidak dapat beraktivitas dan berproduktivitas seperti biasa, karena pikirannya dipenuhi oleh kerinduan pada sosok yang dicintainya. Kerinduan adalah konsekuensi dan buah dari rasa cinta. Meski kadang dampaknya terlihat janggal, namun begitulah cara rindu bekerja. Mereka akan terus tersiksa akibat kerinduan, siksaan yang hanya bisa terhenti jika mereka telah bertemu dengan sosok yang dirindukan. Sungguh istimewa kedudukan para perindu Allah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apapun yang disukainya. Mereka hanya memburu keridoannya, karena tahu ridhonya saja yang akan membawa mereka pada pertemuan terindah dengannya nanti. Sikap ridho akan muncul sebagai buah dari cinta yang benar. Cinta yang mendalam akan menghasilkan keridoan. Saat kita mencinta, kita rela menjalani hidup segetir apapun, asalkan tetap bersama. Dalam sebuah riwayat disebutkan kisah tentang dialog Allah dengan Nabi Musa, saat Musa bertanya pada Allah tentang siapa yang paling dicintai olehnya. Allah menjawab, orang yang apabila diambil apa yang ia cintai, ia tetap istiqomah mendekat padaku. Ujian yang datang pada kita tidak selalu menyenangkan. Apapun jenis ujian yang menghampiri harusnya tak pernah membuat kita berpaling dari jalan menuju Allah. Di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali memberikan rumus agar manusia dapat mencapai derajat muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Untuk sampai pada tingkatan ini, kita harus memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang benar. Tanpa pemahaman agama yang tepat, keridoan akan sulit tumbuh dalam hati kita. Namun jika keridoan sudah bersemi dan mekar di dalam jiwa, pada derajat ini tidak ada hal apapun yang akan dikhawatirkan lagi. Tidak ada lagi perbedaan antara susah dan senang, antara banyak atau sedikit, gagal atau berhasil, bencana atau anugerah. Semua adalah ketentuan Allah, takdir yang harus diimani dengan ikhlas. Sebagai bukti keridoan kita atas ketentuannya, suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian orang-orang yang beriman? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, iya, Rasulullah. Apakah tanda keimananmu? Tanya Rasul lagi. Kami bersyukur menghadapi kelapangan, bersabar menghadapi bencana, dan ridho dengan ketentuan Allah. Nabi bersabda, demi Tuhan Ka'bah, itulah mukmin yang benar. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Untuk menonton video kami yang lain silahkan klik di sini, dan support kami dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih.